Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, kemarin kita masih membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan etikat, ya, yang bagaimana hubungan antara etikat perbuatan dengan roh. Jadi kalau perbuatan itu jelek, maka roh itu ikut jelek. Sementara para filosof itu mengatakan bahwa roh itu tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh badan, gitu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan malih ora syak malih setuhune wong kang napakaken nafsune kelawan mujahadah lan tinggal syahwat lan nyegah nafsune saking biasane ladzat lan tamattu'at iku dadi marisi lan nglabeti baguse pekerti kaya bening atine lan lembut nadzore lan bener bicarane lan luhur angen-angene lan ada masalah ya. Ya, saya ulang lagi ya karena tadi ada sedikit kesalahan lampu mati. Lan malih ora syak malih setuhune wong kang napakaken nafsune kelawan mujahadah lan tinggal syahwat lan nyegah nafsune saking biasane ladzat lan tamattu'at iku dadi marisi lan nglabeti baguse pekerti kaya bening atine lan lembut nadzore lan bener bicarane lan luhur angen-angene lan sepi sire lan bronto ruwe malang hadroh. Dan tidak diragukan bahwa orang yang yang topo itu artinya yang memaksa dirinya dengan mujahadah, ya, topo itu mencegah meninggalkan kenikmatan, bisa juga yang nafsunya itu dimujahadai, dipaksa untuk tidak dituruti kemauannya, dan meninggalkan syahwat serta mencegah nafsunya dari kebiasaan-kebiasaan kelezatan makanan serta kenikmatan badannya lainnya. Pekertinya menjadi bagus, budi pekertinya menjadi bagus, seperti hatinya menjadi jernih, penalarannya menjadi atau penglihatannya menjadi lembut, bicaranya menjadi lurus, pikirannya menjadi luhur, dan hati atau hatinya yang paling dalam, ya, sanubarinya itu menjadi tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengotori, ya. Sepi di sini artinya sepi dalam pengertian kosong, sirnya dari hal-hal yang tidak baik. Lalu rohnya itu rindu kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mongko kapan-kapan mangkono mongko ora syak malih setuhune wong kang nuruti hawane nafsu iku ora padha kelawan wong kang napakaken nafsu kelawan mujahadah. Jadi kalau demikian jelas
berbeda orang yang yang mengikuti hawa nafsu dengan orang yang tadi yang menahan nafsunya dengan mujahadah, tentu berbeda. Nah, sedangkan tadi bagi para filosof roh itu tidak terpengaruh oleh perbuatan. Besok sawuse wis metu arwah saking jasade. Nah, besok ketika sudah keluar dari jasadnya, maka keadaannya akan berbeda. Qala ta'ala faman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Bukankah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah kepada Islam itu dia berjalan di atas cahaya Tuhannya, dan bukankah orang yang berjalan yang terjungkal wajahnya itu ke bumi itu lebih mendapat petunjuk, ataukah yang mendapat petunjuk itu orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Artinya ya mestinya tidak sama. Qala ba'duhum utawi buteke arwah sabab alane asbah. Nah, ini memang di sini banyak digunakan kata-kata dari bahasa Arab ya. Lan kumantile arwah kelawan mahbubut tiba iku netepaken azab ba'da mufaraqatil arwah. Apa kodare oleh kumantil kantil kelawan mahbubut tiba il hayawaniyah. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa keruhnya roh itu disebabkan oleh angan-angannya yang jelek ya, dan karena roh itu ingat terus kepada orang yang sesuatu yang dicintainya yang berupa kelezatan duniawiyah. Itu yang demikian itu ya yang tadi angan-angannya jelek, lalu roh itu teringat terus kepada kepada kecintaannya, yakni hal-hal yang bersifat duniawiyah, yang bersifat badaniyah, itu menyebabkan siksa setelah roh meninggalkan badan ya, sekadar atau seukuran dengan bagaimana roh itu terngiang-ngiang atau teringat-ingat terus dengan kecintaannya yang berupa kelezatan hewaniyah. Mongko sawuse iku nuli slamet saking azab lan nuli bali marang maaf ilal maaf yakni ilallah. Nah, setelah itu lalu dia selamat dari azab lalu kembali kepada Allah. Jadi ini pendapat dari sebagian, bukan ulama ya, sebagian filosof yang mengatakan bahwa siksa itu hanya pendek saja sepanjang roh itu masih ingat kepada kelezatan duniawiyah. Nah, nanti setelah itu akan kembali kepada Allah lagi. Utawi etikot mangkono iku etikot fasid kufur. Ijma' para ulama Islam, pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang rusak dan kufur. Nah, itu ijma' para ulama Islam, yakni bahwa roh itu hanya disiksa sekadar ia ingat kepada kelezatan duniawiyah. Mongko arah mangkono gorohaken subhanahu wa ta'ala kelawan pangandikane bala mangkasaba sayyi'ata dan seterusnya. Mongko nuli zahir alane ana ing atase kacane atine, mongko iku den arani royin. Maka lalu Allah mengatakan bahwa pendapat seperti itu sesat, tidak benar gitu ya, dusta. Dengan
firman-Nya bala man kasaba sayyi'atan wa hadhihi faulaika ashabun nar, ya, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang jelek lalu penuh dengan kesalahan, maka orang itu akan menjadi penghuni neraka. Bukan cuma sebentar disiksa lalu kembali kepada Allah. Maka lalu kelihatanlah kejelekan atas kaca hati orang yang seperti itu, yang disebut dengan royin. Ya, royin itu sesuatu yang menutupi. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, lalu hati kita itu seperti kaca. Kalau kita berbuat kesalahan, maka itu seperti royin, daki mungkin begitu ya, kotoran yang menumpuk makin lama makin banyak. Mongko lamun keparingan taufik gelem tobat, mongko lebur alane. Tapi kalau mau mendapat petunjuk lalu mau bertobat, maka itu akan hilang. Royin tadi itu akan tersapu. Mongko lamun ora tobat hingga langgeng alane, kasih ngliwati ing kacane atine hingga mati kelawan sekira-kira ora langgeng nurul iman lan padange tongat, mongko lebur ngamale solihat lan kebak khotiat, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau tidak tobat sehingga kesalahan-kesalahan itu menjadi tetap ada, ya, dan sebaliknya cahaya keimanan itu tidak lagi tidak lagi menyinari, demikian juga ketaatan tidak menerangi, maka kaca hati yang mestinya itu disinari oleh iman dan dibuat terang oleh ketaatan. Kalau tidak ada iman dan tidak ada ketaatan, maka semua amal yang baik itu akan hilang. Sebaliknya akan penuh dengan kesalahan-kesalahan. Maka mereka itu yang hatinya tertutup oleh daki-daki kesalahan itu adalah penghuni neraka yang abadi di dalamnya. Utawi dalile mangkono iku qauluhu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak. Dalil itu semua adalah ayat Allah yang berbunyi atau yang terjemahannya tidak demikian itu, sama sekali tidak. Bahkan hati mereka tertutup oleh royin tadi, oleh daki-daki yang berupa perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Mongko lamun ono ing dalem atine iku ono sak dzarrah saking iman lan ora nglimputi maksiate ing atine, mongko ora langgeng ing dalem neraka, balik metu saking neraka wong kang ana ing dalem atine sak dzarrah saking iman, mongko kumpul ma'al ladzina amanu wa amilus solihat. Maka barang siapa orang yang di dalam hatinya itu ada satu orang dulu mengatakan satu biji sawi, ya, setitik saja yang iman, setitik saja iman, dan tidak hatinya itu tidak ditutupi oleh maksiat, maka orang itu tidak akan abadi di neraka, tetapi akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada satu titik iman saja, dan kemudian akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman serta beramal solihat. Tsumma qala walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Utawi anapun wong kang wis persipatan iman sampurna lan padha nglakoni amal soleh kelawan ikhlas niate iku, utawi wong kang mangkono iku anduweni swarga, utawi wong iku kabeh ing dalem swarga hale langgeng sak lawase, ora metu-metu lan ora rusak-rusak suwargane lan manungsane. Terjemahan dari ayat tadi, ayat walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, adalah adapun orang yang
sudah digambarkan dengan iman yang sempurna dan melaksanakan amal atau perbuatan yang saleh dengan ikhlas dan dengan niat yang ikhlas, maka orang yang seperti itu akan menjadi penghuni surga. Adapun orang itu semua, orang yang menghuni surga itu akan ada di dalam surga selama-lamanya, tidak akan keluar dari situ, surganya tidak akan rusak, penghuninya juga tidak akan rusak. Utawi iki ayat muqabalai ayat mangkasaba sayyi'ata wa hatat bi khati'atuhu, artine iki ngamale iman lan taat saking wong iku tumeka mati ora keselanan murtad wal iyadu billah. Ayat ini merupakan lawan atau muqabalah ya, merupakan lawan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kan orang yang berbuat orang yang berbuat keburukan dan di kesalahannya itu meliputi dirinya akan menjadi penghuni neraka. Nah, sedangkan ayat ini orang yang beriman dan beramal soleh adalah penghuni surga. Maksudnya, artinya bahwa inilah amal iman ya. Iki amale iman. Inilah amalnya iman itu, perbuatan iman itu, dan taat dari orang itu yang dijalankan terus yang akan membuat mereka masuk surga tanpa disela-selai oleh murtad ya. Semoga kita terjaga dari perbuatan itu, yakni murtad itu. Mongko keri-keri nuturaken subhanahu wa ta'ala ing hali Bani Israil, ing hali mukhotob marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qol, lalu Allah menceritakan keadaan Bani Israil dengan mengarahkan firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Anu turana sira Muhammad marang kaum ira ing hale Bani Israil, anu turana lan eling-elinga sira kabeh ya Bani Israil nalikane ngalap ingsun ing janji kaum Bani Israil perjanjian kang wis kasebut ing dalam Taurat. Beritahukan wahai Muhammad kepada kaummu mengenai keadaan Bani Israil. Ceritakanlah ceritakan demikian. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah ketika Allah mengambil janji kaum Bani Israel, janji nenek moyangmu sekalian, perjanjian yang sudah disebut di dalam kitab Taurat. Dawuh ingsun ya kaum pomo-pomo aja nyembah sira angin marang Allah kang suwiji. Ojo ono podo nyekutoaken sira kabeh ing liyane Allah. Ada 8 perintah yang disebutkan, ada perjanjian yang disebutkan di situ. Yang nomor 1 adalah wahai kaum, kamu jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya Allah yang esa. Jangan menyekutukan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini yang nomor 1. Lan malih pomo-pomo padha bagusana sira kabeh ing bapa biyungira kelawan bekti kang bagus, aja pisan-pisan nyulayani perintahe kang ora nyulayani sarengat. Yang kedua adalah jangan sekali-kali dan ingatlah agar kalian berbuat baik kepada bapak ibu dengan berbakti menuruti hal-hal yang dengan secara bagus ya, berbakti dengan cara yang bagus, jangan sekali-kali menyelisihi perintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengesahkan Allah, yang kedua mengikuti perintah orang tua, berbakti kepada orang tua sepanjang perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat. Lan padha bagusana sira kabeh
korbate popo biyungira. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah agar berbuat baik kepada kerabat, ya, kerabat bapak ibumu. Lan bagusono sira kabeh ing bocah yatim kelawan sira, bebungah lan sira mula sara kang bagus. Lalu yang keempat, dan berbuat baiklah kepada anak yatim dengan cara membuat mereka gembira dan memelihara mereka dengan baik. Kasebut ing dalam hadis utawi wong kang mula sara yatim iku ora awor kelawan ingsun ing dalam swarga. Disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang memelihara anak yatim itu akan bersamaku nanti di surga. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kelima, lan malih bagusono sira kabeh ing wong miskin, aja sira sia-sia lan aja sira caturi kelawan kasar. Yang kelima, berbuat baiklah kepada orang miskin. Jangan kau sia-siakan dan jangan kau bicara kepada orang miskin itu dengan kasar. Ya. Lalu yang keenam, lan padha ngucapo sira kabeh marang manungsa kelawan pangucap kang bagus. Tegese arep nuturi kelawan pitutur kang bagus, kelawan nyegah ala akon becik sarta kelawan niru kabeh pitutur. Maksudnya yang ke berapa? Keenam ya. Yang keenam, berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang bagus. Maksudnya ucapan yang bagus kepada manusia itu adalah menasihati mereka dengan cara bagus, yaitu dengan mencegah dari perbuatan yang jelek dan menganjurkan berbuat baik, serta ya semua nasihat-nasihat yang baik. Lan malih, maksudnya bahwa mereka itu agar mengikuti nasihat yang baik. Lan malih padha njenengno sira kabeh ing salat, lan malih padha awaya sira ing zakat. Kabeh sira kabeh ing zakat. Lalu yang ke-7 dan ke-8 adalah bahwa kalian supaya mendirikan salat dan memberikan zakat. Ya. Jadi ada 8 perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Ya. Ini di sini disebut 8 ya, walaupun di dalam dalam Taurat sendiri itu disebutkan 10 ya, tapi di sini disebutkan 8. Yang 2 itu jangan berzina dan jangan membunuh ya. Mongko tatkalane den janjeni kaum kabeh kelawan iki 8 perkara, mongko padha saguh kaum kabeh nglakoni, mongko sawise mangkono mongko nuli padha mengo sira kabeh saking janjine angin ingkang ora mengo sira kabeh kedhik utawi sira kabeh ya kaum padha mengo kabeh saking janji ingsun. Kemudian setelah dijanji dengan 8 perkara ini, mereka semua sudah sanggup untuk melakukannya. Tapi kemudian setelah itu mereka ternyata lalu berpaling, ya, tidak menjalankan janji yang 8 perkara itu, kecuali hanya sedikit orang saja. Ya, maka lalu disebutkan bahwa mereka itu semuanya melanggar janji, kecuali hanya sedikit saja yang tidak melanggar janji itu. Makna al-isyari. Setuhune syarat yang ubudiyah iku arep nyawijekaken kawula oleh ngibadah marang makbud. Aja ana maksud ghairullah, aja ana mahbub ghairullah. Syarat penghambaan kepada Allah itu adalah bahwa seorang hamba menyatukan ibadah ya kepada, atau hanya melakukan ibadah itu hanya kepada Allah ya. Makbudnya itu hanya satu, maksudnya atau tujuannya hanya satu. Jangan sampai ada tujuan selain Allah. Jangan sampai yang dicintai juga bukan Allah. Mongko semongso-mongso ijih ningali kawula ing suwiji-wiji ghairullah, utawa amrih oleh ngibadah marang pangerane, amrih nuruti manfaate nafsune saking perkara donya utawa perkara akhirat, semongso-mongso mangkono mongko rusak darajate ikhlas. Nah, kalau jadi kalau orang masih melihat
kepada hal lain selain Allah, atau dalam beribadah itu mencari sesuatu manfaat untuk dirinya sendiri dari perkara dunia atau perkara akhirat, maka rusaklah derajat keikhlasannya. Orang berpuasa untuk sakti, orang sholat untuk mendapatkan ini dan itu, nah itu keikhlasannya menjadi rusak. Ya, ikhlas saja karena Allah. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman, mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan tulus, ya, setulus-tulusnya, atau dengan mengikhlaskan ibadahnya itu kepada Allah. Semono uga iya ora tauhid, wong kang nyono-nyono setuhune slamete awake iku sabab amale. Demikian juga orang tidak dianggap tauhid yang benar kalau dia berpendapat atau berpikiran bahwa yang membuat dia selamat itu adalah amalnya. Yang buat selamat adalah Allah. Mongko sawuse wis sempurna tauhid lan ikhlase marang Allah Subhanahu wa taala, mongko utahe mulya-mulyane makhluk mungguh Allah iku ngabekti marang bapa biyung karo, ya. Kalau tauhidnya sudah bagus, maka amal makhluk yang paling baik, amal dari hamba yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Jadi nomor satu tauhid dengan tadi ikhlas, lalu kedua itu berbakti kepada orang tua. Krana iku bapa biyung dadi sababe wujude awake, tetapi ning ngabekti marang waliden iku sawise wis rampung marang ngubudiahe marang Allah. Karena orang tua itulah yang menjadi lantaran, ya, wujud dirinya, ya. Kita ini ada dengan lantaran Allah, ya, lantaran orang tua. Sebabnya Allah, tetapi lantarannya atau jalannya itu adalah orang tua. Tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu setelah selesai ubudiahnya kepada Allah. Karena Allah iku ingkang mawujudaken ing sira lan bapa biyung ira, karena Allah lah yang membuat orang tua dan kita sendiri itu ada. Mongko dadi wajib bektine marang waliden sawise bektine marang pangerane. Karena itu lalu wajib berbakti kepada kedua orang tua itu setelah berbakti kepada Tuhan. Mongko sawise bekti waliden mongko nuli gawe becik marang kerabate waliden, tegese arep welas lan arep nuturi kelawan ma'ruf, nyegah kelawan mungkar. Baru setelah berbakti kepada kedua orang tua, lalu berbuat baik kepada kerabat dari kedua orang tua. Maksudnya berbelas kasihan dan menasihati dengan ma'ruf, dengan menasihati agar melakukan hal yang baik dan mencegah atau mencegah atau mendorong mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Nah, itulah yang saya bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.